Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Nadia Zara Pribadi, dengan NIM 16092420189. Nah, hari ini kita mau membahas apa sih? Hari ini kita mau mempresentasikan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Alright, oke. Mari kita masuk ke dalam materinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, ada baiknya kita masuk ke dalam pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, di pendahuluan ini terdapat sejarah bahasa Indonesia. Nah, sejarahnya itu apa sih? Gimana sih sejarah bahasa Indonesia itu? Bagaimana bahasa Indonesia itu bisa terbentuk? Apakah nenek moyang kita secara langsung berbahasa Indonesia? Atau ada seperti campur tangan bahasa lain? Nah, di sini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipakai sekarang itu ternyata dari bahasa Melayu. Wah, gak salah ya kalau bahasa Melayu Pinipin itu gak jauh beda sama bahasanya kita. Karena ternyata dulu nenek moyang itu memakai bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa tersebut sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara atau dalam kurung lingua franca atau bahasa pergaulan. Tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tapi juga di hampir seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat karena ditemukannya sebuah prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Ada yang udah tahu belum? Secara resminya, bahasa Indonesia itu diresmikan pada tanggal berapa dan pada peristiwa apa? Ada yang udah tahu belum ya? Kalau ada yang belum tahu, biar saya jelaskan. Bahasa Indonesia secara resmi dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Peresmian nama bahasa Indonesia tersebut bermakna politis sebab bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan oleh kaum nasionalis yang sekaligus bertindak sebagai perencana bahasa untuk mencapai persatuan. Jadi, bahasa Indonesia itu diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan tujuan menjadi bahasa nasional yang menyatukan semua pejuang nasionalis pada tahun itu. Sejarah kan sudah ya. Nah, gimana kalau kita langsung masuk ke dalam kedudukan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi untuk mempererat antar suku di Indonesia. Jadi, kenapa sih menjadi bahan untuk mempererat antar suku di Indonesia? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dari Sabang hingga Merauke. Semua rakyat Indonesia berbicara menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ini ditegaskan dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Setelah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lalu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan RI. Dikumandangkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa
bahasa negara Indonesia ialah bahasa Indonesia. Lalu setelah itu ada fungsi bahasa Indonesia. Fungsinya apa? Ada yang udah tahu belum fungsi bahasa Indonesia untuk apa? Pertama, di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai, jadi teman-teman, ini yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ya. Ada 1, lambang kebanggaan dan kebangsaan. 2, lambang identitas nasional. Dan 3, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya. 4, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial yang mendasari rasa kebangsaan kita. Sejauh ini sepertinya sudah cukup jelas ya fungsi bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Setelah itu apa lagi ya yang sekiranya teman-teman masih belum paham? Kalau tidak ada, mari kita buat kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang sudah diresmikan pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Dengan adanya bahasa Indonesia ini, kita bisa menyatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Dan karena menjadi bahasa nasional kita, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari di negara Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan identitas diri kita. Ini kesimpulan dari saya, cukup segitu. Dan jikalau ada yang masih kurang, dan jikalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.